Untuk video kali ini ya, kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk nanti sebelum market buka ya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Maret, berarti awal bulan Maret ya. Untuk IHSG ditutup merah untuk kemarin tanggal 29 ya. Agak mengkhawatirkan kalau kita lihat transaksinya asingnya keluar ya. Ini juga keluarnya di saham-saham dengan kapitalisasi yang cukup besar, yaitu di BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri. Asingnya net sell cukup banyak ya. BBCA, BBRI net sell lebih dari 200-an M ya, dan untuk nilai transaksi dari ketiga saham ini juga cukup gede ya, di atas 1 triliun lebih ya. Jadi akhir bulan Februari ini agak mengkhawatirkan ya. Kemarin asingnya keluar cukup banyak, kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN. Asingnya net buy 123,2 M. Selain di saham AMMN, untuk asingnya juga masuk di Bank BNI, Medco, Gotoh. Gotoh asingnya masuk loh, walaupun harga sahamnya turun lumayan dalam, tapi asingnya masuk 42,8 M, yaitu mungkin nanti kita akan cek ya untuk saham Gotoh. Tapi kalau lihat transaksi asingnya keluar cukup banyak untuk kemarin Kamis, itu untuk nanti perlu hati-hati sih mungkin untuk IHSG, apalagi kalau masih dibuka merah di awal market. Untuk transaksi untuk apa? Untuk secara teknikal sendiri untuk IHSG ya, kemarin Kamis sesuai prediksi kita di hari sebelumnya ya, naik dulu, tadi sempat naik ke area resistennya ya di 7.330-an ya, mendekati 7.340, cuman nggak bisa breakout, turun lagi bahkan ke area support, cuman ditarik naik lagi ya, di minus 0,17%. Untuk besok sih ya ini sih mungkin bisa jadi masih akan sideways dulu di range area 7280-an ke atas. Ya semoga aja kalaupun turun masih bisa bertahan di atas 7280-an ya. Oke, itu untuk IHSG. Kalau melihat aslinya keluar cukup banyak, perlu hati-hati untuk nanti ya, nanti hari Jumat. Apalagi ini hari Jumat ya, takutnya sebagian asing taking profit lagi seperti hari kemarin. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini koreksi turun, bukan hari ini sih, kemarin ya, koreksi turun lumayan dalam 1,25% ke level 9.875. Kalau secara teknikal sini ya masih ya, kalau dikatakan koreksi belum ya, mungkin masih sideways ya di harga atas sesuai prediksi kita kemarin. Harganya akan konsolidasi dulu di atas, semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau melihat hari kemarin aslinya keluar cukup banyak, 267, semoga aja nanti nggak banyak-banyak ya distribusinya. Soalnya kalau langsung net sell banyak untuk aslinya di saham Bank BCA ya, otomatis kemungkinan akan turun lagi ya. Sebenarnya hari ini ada yang nampung, yaitu YU versi asing ya, asingnya ada yang nampung yaitu YU, cuman yang keluar lebih banyak lagi RXAKZB. Jadi mudah-mudahan untuk YU nanti bisa jaga harga untuk saham BBCA supaya masih berada di area atasnya ini ya. Jadi ya emang waktunya taking profit sih sebenarnya untuk hari ini ya. Untuk saham BBCA mungkin nunggu sampai habis bagi dividen untuk saham BBCA itu baru koreksi lebih dalam lagi mungkin ya. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Untuk nanti kalau melihat transaksinya kemarin di Bank BCA, market makernya net buy loh, kan YO ya, yang transaksinya paling gede 200, net buy 266. Jadi turunnya ada yang nampung walaupun nggak sebanyak mereka yang jualan ya, seperti AK, ZP, BKR ini juga broker-broker asing net sell lumayan banyak juga. Jadi sebagian taking profit untuk saham BBCA aslinya ya di harga atas ya, emang waktunya taking profit ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Amannya kalau mau entry nunggu koreksi aja lebih dalam ya, itu lebih worth it. Kalau untuk saat ini terlalu beresiko, antara risk rewardnya lebih gede ke resikonya ya, mungkin seperti itu sih. Jadi ya hati-hati aja untuk nanti kalau masih di kamera di awal market. Kalaupun naik ya mungkin mentok paling ya ini sih di area sini aja dulu, sideways.
kalaupun ada sentimen bagi dividen ya bisa jadi ya naik, cuman kemungkinan nggak tinggi-tinggi banget mengingat harga saat ini itu hitungannya udah berada di pucuk ya, jadi lebih sehatnya nunggu koreksi aja. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari Kamis kemarin ditutup minus 1,61% ya. Langsung open gap bawah naik, turun lagi ya. Candlenya merah ini sideways di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 6.200 sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net sell lumayan banyak ya di saham Bank BRI, net sell 220,1 M. Kalau kita lihat lebih detail hari Kamis kemarin untuk saham BBRI, yang jualan paling banyak RXAKZT ya, dan mereka asing sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, tapi asingnya juga ada yang nampung yaitu OD 100% nampung ya, untuk bukan 100%, maksudnya seluruh transaksinya baik di saham Bank BRI. Jadi turunnya saham Bank BRI ini ada yang masuk yaitu OD 167,2 M. Tapi ya kembali lagi ini untuk sebagian asing, sebagian besarnya taking profit mungkin ya, harganya juga udah di atas lokalnya net buy. Hati-hati aja ya kalau masih di pekan jangan buru-buru entry. Kemungkinan sih mungkin untuk nanti ya Bank BRI ya bisa sih masih akan sideways ini di bawah 6.200 ya, kecuali merah jebol di bawah 6.000, misal sampai ke di bawah 6.000 ya jangan buru-buru buat masuk lagi ya, nunggu harganya berada di mana ya. Kalau secara Fibonacci di sini sih untuk supaya di 5.900 sih. Jadi kalau distribusinya asing cukup banyak ya bisa jadi ke area 5.900. Kita lihat aja untuk nanti gimana ya. Kalau sellernya cukup kuat, kalau ya jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak. Intinya seperti itu aja untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harganya koreksi turun lagi maksudnya ya, 1,75% ke area mendekati supportnya ya, 7.000, close di 7.000. Secara teknikal untuk besok perhatikan aja level 6.950, semoga aja masih bisa bertahan, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu supportnya lumayan dalam ya, bisa ke 6.600an lagi, 6.700, 6.675 itu support selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Misal nanti jebol support yang di 6.950. Kalau melihat transaksinya sih hari ini bukan hari ini sih, kemarin ya. Kemarin tanggal 29 Februari aslinya keluar net sell 102,3 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya sih sebenarnya nggak gede-gede, nggak ini ya, belum bisa bisa dikatakan belum terlalu banyak lah. Kalau kita lihat transaksi untuk saham Bank Mandiri, kemungkinan asingnya juga ada yang masuk ini. BMRI hari Kamis kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang keluar untuk aslinya ada RX ya, paling banyak net sell 155,1 M. Selain RX ada OD, BB, KZ yang juga keluar. Kemudian yang masuk untuk aslinya di saham Bank Mandiri ada YU, BK, ZB, AK ya kan, sebagian asing juga masuk, cuman setelah nilainya lebih banyak yang keluar, sebagian besar asingnya taking profit. Mungkin seperti itu ya, lebih simpelnya. Kalau melihat sebagian asing keluar ya, semoga aja nanti ini bisa bertahan di atas 6.950, jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BNGA ini yang juga ikut-ikutan koreksi setelah nyentuh resistennya ya. Waktu itu kan gagal breakout di atas 2130. Itu emang target price-nya ya untuk saham BNGA. Jadi misal yang udah kemarin taking profit ya selamat ya. Aman. Ini koreksi 2 hari ini cukup dalam. Semoga aja besok koreksi lagi, mungkin yang udah taking profit ke area supportnya ini. Perhatikan saya level 1935 ya, ini sih
1930 1940 itu area support terdekat untuk saham BNGA. Misal di area sini ada tanda-tanda mau pullback, ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau masuk, yaitu di area supportnya pasang antisipasi aja sedikit di bawah itu ya, jadi resikonya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau mau entry ya di dekat area support ketika harganya koreksi. Untuk resistennya ya masih di 2130 sih, lumayan tinggi, jadi misal bisa mantul naik swing kan lumayan ya taking profitnya di sini. Kalau lihat tren besarnya sih bullish ya untuk saham BNG ini, naik kemudian sideways kemudian breakout naik lagi ya. Mungkin kalau untuk tahun ini 2024 performanya masih cukup oke untuk saham BNGA, dan ini juga hampir tiap tahun, bukan hampir sih, biasanya tiap tahun bagi dividen ya, dan yieldnya lumayan tinggi juga ya. Selain itu juga valuasinya itu apa ya, ini harganya naik tinggi cuman valuasinya masih sama gitu loh, jadi tiap kuartal atau tiap tahun equity-nya bertambah ya, jadi mengikuti harganya itu sebenarnya cukup bagus sih ya, bisa dikatakan fundamentalnya emang bagus ya untuk saham BNGA ini. Oke, kalau kita lihat aja di harga saat ini itu dihargai dengan BNGA ya kan masih bertumbuh sih secara pendapatan. Kemungkinan tahun ini 2024 bagi dividennya lumayan lebih gede lagi dibandingkan tahun kemarin, dan kalau kita lihat dividen payout ratio-nya juga hitungannya sih ideal ya. Nggak heran kalau harganya naik, PBB-nya pun ya naik sih, cuman nggak signifikan banget mengikuti harga sahamnya ya. Jadi 60 ya, lebih dari 50%-nya itu mungkin bisa jadi dimasukkan ke modalnya lagi. Jadi untuk perusahaannya juga sih, jadi cukup bagus lah ini untuk fundamental BNGA. Cuman lebih amannya lagi apa ya, kalau mau investasi sih agak telat ya, soalnya kalau nggak salah BNGA waktu itu biasanya sih di angka 0,8 sih, jadi kalau bisa PBB 0,8 lagi untuk saham BNGA, nah itu baru masuk ya, lebih amannya sih di situ. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk saat ini mungkin kalau untuk swing ya, kalau ada tanda-tanda mau pullback aja sih bisa dimanfaatkan, mungkin seperti itu aja. Kalau untuk investasi jangka panjang sebenarnya momennya kurang bagus ya. Momen bagus itu ketika BBB-nya di angka 0,8 ke bawah. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BNGA. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Ini yang menarik ya, jebol support kemarin, hari ini turun lagi dan udah mendekati area supportnya lagi yang di 68. Bahkan tadi sempat ke 69 ya. Udah masuk area support sebenarnya tadi untuk sampai Goto, dan aslinya masuk loh, walaupun belum terlalu banyak ya. Untuk hari ini sendiri di saham Goto, oh iya, untuk saham BNGA belum kita lihat ini untuk transaksinya, lupa ya. BNGA tanggal 29, kalau kita lihat secara keseluruhan sih didistribusi ya oleh KKYB, jadi mungkin kalau misal nanti masih merah, tunggu aja tadi di area supportnya. Di area supportnya 1930 1940. Untuk saham Goto sendiri hari ini aslinya net buy. Yang masuk paling banyak adalah tanggal 29 Februari KZKK ZPBK, ini broker asing loh ya kan. Aslinya net buy, jadi didistribusi oleh lokal YU, ODEK, AK ya, lokalnya keluar di saham Goto dengan jumlah hitungannya lumayan banyak ya, jadi harganya turun dulu. Tapi karena aslinya masuk, semoga aja sih kalau besok masih turun bisa mantul di area supportnya ini ya, 6869. Tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan juga sih, mengingat hari ini aslinya masuk ya. Oke, itu untuk saham Goto sih.
misal buat teman-teman yang tadi udah sempat ambil dan dapat bisa ambil di area 69 ya, ini kan di area support juga. Kalau besok naik, target price-nya ke 78 kan, lumayan tinggi. Lumayan sih. Atau misal besok masih ramai aja untuk saham Goto, buat kalian yang disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Goto ya. Kembali lagi disclaimer, buat patokan supportnya di 68, 69 dan resistennya di 78. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Sempat hijau sih, tapi habis itu turun lagi ya untuk saham ASI, gapnya belum ketutup. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Kamis kemarin aslinya net sell 1 eman aja ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar ini. Kalau kita lihat lebih detail, ASI yang masuk BKRXZB ini kan broker-broker asing, yang keluar juga asing ya, YUDXBB. Ini bener ya. Sebagian asingnya masuk, sebagian lagi keluar. Menarik sih ini buat dipantau, tapi kalau mantau terus nggak masuk-masuk nanti ketinggalan kereta ya. Jadi amannya mungkin kalau mau nyicil ya, aman sih seperti itu, nyicil misal pun turun ya jangan buru-buru buat average down, nanti average down lagi ketika udah ada tanda-tanda mau pullback atau di area supportnya yang di 4.900. Kalau melihat pendapatan ASI tahun 2023 kemarin ya, kemungkinan sih nanti dividennya lebih gede lagi sih. Jadi semoga aja itu bisa jadi sentimen positif untuk menggerakkan harga saham ASI ya. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk resistennya masih di 5.375, 5.400 sih. Semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom hari Kamis kemarin ya, itu sempat naik sebenarnya ya, open gap atas, sempat nyentuh 4040 malahan ya resistennya setelah histori, tapi gagal breakout turun lagi. Kalau kita lihat asingnya juga keluar kalau nggak salah ya, keluar atau masuk? Oh masuk ya, hari Jumat kemarin asingnya masuk, cuman nggak terlalu banyak, 7,3 M, sebagian masih keluar ternyata. Berarti Telkom ini kalau kita perhatikan tanggal 29 Februari kemarin ya kan ada KZ versi asing yang juga keluar. Sebagian asingnya keluar, KZOD net sell lumayan banyak, malah untuk OD itu 100% transaksinya selling ya. OD, DP, NI versi asing ini 100% jualan. Dan yang nampung asing juga sih cukup bagus ya. Untuk transaksinya didominasi oleh asing, jadi semoga aja untuk besok kalau nggak sideways sih mudah-mudahan bisa breakout lagi di atas 4040 ya. Kalaupun turun koreksi, buat teman-teman yang udah ambil posisi ya jangan buru-buru buat cut loss ya, sayang ini saham Telkom. Kemungkinan sih ya mudah-mudahan tahun ini bisa naik ya, bisa rebound lah, bisa uptrend paling nggak mudah-mudahan. Untuk saham TLKM untuk laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate? Belum ya, tapi kalau melihat estimasinya itu mengalami peningkatan. Di harga saat ini PBV-nya masih di atas 3. Tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya misal ISAT, sebenarnya untuk saham Telkom ini ya nggak apa ya, yang nggak jelek, yang nggak mahal-mahal banget ya. Ini 11-12 untuk dari segi PBV-nya. Kemudian apa ya, hutangnya gede ya untuk Indosat itu, ini DAR-nya 363%, sedangkan untuk Telkom nggak segede itu sih kalau melihat hutangnya 96 ya kan. Jadi mudah-mudahan untuk Telkom bisa rebound aja sih. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk resisten terdekatnya 4040, bisa breakout di atas itu ngejar 4200-an lagi. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Humi. Humi hari Kamis kemarin merah candlenya ya, sempat naik turun lagi. Coba kalau kita cek ya, apakah udah ada yang akumulasi untuk hari Kamis kemarin di saham Humi tanggal 29, aslinya masuk 900-an juta. Kalau kita lihat transaksinya, izin net sell 1,5 M dan ada CCC yang
net B2,1 lumayan banyak, tapi sebagian retail masuk juga ya. Jadi mungkin sesinya mau naikin, retailnya masuk, jadi turun lagi. Bisa jadi seperti itu. Di sini sih untuk support kuatnya di 61. Kalau mau entry agak nanggung ini di tengah-tengah, tapi kembali lagi disclaimer ya. Semoga aja ada yang goreng. Semoga aja ya. Tapi kalau masih merah di awal market ya mending wait and see aja dulu sih. Apalagi kalau kita cek coba dari awal bulan ini aja, apakah udah ada yang nampung banyak? Belum ya, belum ada tanda-tanda ini di RBK net lumayan banyak. Jadi ya bisa sih akan sideways dulu. Kalau sideways mending buat swing aja ya. Kalau harganya udah di dekat area 60 mungkin tanda-tanda pullback masuk buat swing, tapi ya jangan banyak-banyak ya. Disesuaikan aja sama market cap-nya atau nilai transaksinya. Oke, itu untuk saham HUMI. Selanjutnya kita akan cek saham ALII yang harganya juga turun ya, lumayan dalam 12% lebih, bahkan tadi sempat ke 580-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa yang naikin, yang buat perlawanan hari ini di saham ALII hari kemarin ya, tanggal 29. Kalau kita perhatikan sih ada BKMG yang masuk ya. Sebenarnya sih ada yang nampung ya, walaupun harganya turun ada yang nampung untuk saham ALII, dan yang nampung juga agak meyakinkan juga ya, brokernya agak meyakinkan. Ya biasanya suka goreng ini MG. Nggak tahu untuk besok di saham ALII, kita lihat aja. BK-nya versi asing juga masuk ya, jadi untuk aslinya sendiri juga net buy di saham ALII. Kalau kita lihat dari awal bulan itu KI BK versi asing yang masuk lumayan banyak ya, yang akumulasi sama ALI, dan BK-nya belum distribusi banyak, malah hari ini masuk lagi. Dan untuk KI-nya juga kalau kita perhatikan belum banyak distribusi ya, nilai transaksinya 92,8 M dan net buy 82,9. Jadi mungkin bisa dipantau ini untuk saham ALI kalau mau trading ya, tinggal nunggu momen aja. Kira-kira akan pullback di area mana? Apakah tadi itu di area sini? Soalnya kan tadi juga area 580 itu bisa dikatakan area supportnya juga ya, mantul naik dan ini berhasil breakout lagi di atas 658. Ya mungkin untuk besok perhatikan aja 658, selama masih bisa bertahan di atas itu nggak menutup kemungkinan bisa naik ya. Soalnya ini kan sempat turun kemudian naik lagi, artinya ada perlawanan lagi. Kalau misal besok langsung hijau, target price-nya ke 740, itu resisten terdekatnya. Breakout di atas 740 yang nggak menutup kemungkinan bisa ke 895. Yang nggak menutup kemungkinan sih kalau melihat aslinya ada yang akumulasi ya di saham ALII. Jadi semoga aja beberapa hari terakhir ini koreksi wajar sih, semoga aja. Oke, itu untuk saham ALII. Selanjutnya kita cek saham VKTR ya. Untuk saham VKTR turun lumayan dalam dan dijaga sih di atas 170 untuk hari ini. Nggak tahu untuk nanti ya. Untuk kemarin, sorry, dijaga di area 170 untuk kemarin, nggak tahu untuk nanti ya, maksudnya seperti itu. Soalnya bikin konten jam 1, bingung juga ya nentuin harinya. Untuk nanti untuk saham VKTR apakah ada kemungkinan rebound? Coba kalau kita cek ya, kalau nggak ada yang nampung sih ya mending wait and see aja untuk saham VKTR hari kemarin tanggal 29. Kalau kita perhatikan sih ada BK ya, masuk 3,6 M dan yang distribusi YU. Kalau kita lihat dari awal bulan yang jualan paling banyak nggak ada YU, cuman AKBK-nya nampung ya. Untuk nanti sih JCYP cenderung trading. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk di VKTR, kalau untuk trading sih ya disclaimer ya, kalau misal masih bisa bertahan aja di atas 170, mudah-mudahan masih bisa naik, mudah-mudahan ya. Tapi kalau jebol di bawah 170 perlu diantisipasi juga sih. Takutnya ke area 140-an ya, supportnya lumayan dalam. Tingkat volatilitasnya lumayan tinggi, jadi kalau mau masuk buat scalpingan ya selama hati-hati aja sih. Oke, buat patokan supportnya di 170, semoga aja masih bisa bertahan untuk
VKTR di atas itu nanti ya, semoga cepat itu wait and see aja dulu atau diantisipasi, misal yang udah ambil posisi ya, jangan ragu buat antisipasi. Takutnya kalau nyangkut nanti malah susah naik ya untuk saham-saham seperti VKTR itu, VKRTR ini. Kalau kita lihat VKTR, apakah masih cukup aman? Kalau kita perhatikan untuk valuasinya di harga saat ini sih sebenarnya ROI-nya kecil ya. Tapi untuk neraca keuangan sih sebenarnya cukup aman ini untuk saham VKTR. Hutangnya nggak gede-gede banget ya, jadi masih cukup aman. Untuk valuasinya nggak murah sih, 7,3 dengan ROE 2,4% aja, net profit margin juga kecil, valuasi segini nggak recommended ya kalau nyangkut di harga untuk saham VKTR. Oke, itu untuk saham VKTR. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.